Oke, Pak Peng, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Didit. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat Pak Didit. Siap. Oke, kita mau supervisi, tidak lanjut dari yang kemarin. Kosongan kan saya. Mau istirahat ini sebentar lagi. Ya. Mohon maaf nih waktunya saya ambil. Biasanya santai-santai saja. Ya. Oke, gimana perasaan sampean tuh dalam pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilaksanakan tadi? Luar biasa Pak. Luar biasa ya. Ya. Happy pastinya karena pelajaran kesenian harus happy. Ya seperti yang dikatakan Pak Didit kemarin ya. Yes. Terus merasa puas nggak? Merasa puas dengan pembelajaran saya tadi? Iya. Pastinya namanya manusia ada puas ada yang tidak puas Pak. Jelasnya begitu. Nah, tidak ada yang sempurna. Gimana? Yang puas itu dari sisi apanya, yang nggak puas itu dari apa? Ya, kalau kemarin saya sudah menyampaikan ya Pak Didit, saya tidak pernah menemui murid sama sekali Pak Didit. Ya selama sekian ini. Jadi untuk iya, yang jadi bahagia saya tadi kepuasan saya. Iya, ketemu siswa ya. Ketemu siswa secara utuh dan mereka merasa senang pastinya. Pasti. Ya indikator kemarin yang disampaikan oleh saya pada Pak Didit, apa sih Pak tingkat keberhasilannya? Satu Pak, saya ingin berkomunikasi secara langsung dengan anak-anak. Ya menanyakan kabar lah minimal Pak. Iya benar. Dan tadi sudah menanyakan kabar anak. Untuk perhatian itu pada anak ya, jadi merasa diperhatikan. Merasa diperhatikan. Senang pasti. Dan ternyata kecolongan saya Pak Didit. Gimana? Nah menanyakan kabar, ada yang sakit, ternyata sakitnya sudah lama, saya tidak tahu. Jadi saya merasa kecolongan dan baru tadi saya menanyakan kabar siswa, ternyata ada yang sakit dan kita sudah 15 hari itu ya dia kayaknya. Iya 15 hari. Kecelakaan itu katanya. Kecelakaan Pak. Benar ya? Ya itu memang lagi kasihan. Kemudian saya bisa berkomunikasi nih Pak, berkomunikasi dengan antar kelompok nih. Jadi indikator kedua itu ya. Iya. Antar kelompok ya. Oke. Sekarang mari kita lihat kembali tujuan percakapan praobservasi. Ya. Jadi apakah tujuan peningkatan kompetensi pembelajaran yang ingin Bapak kembangkan sudah tercapai? Ada sudah tercapai Pak, ada yang belum. Iya. Ya itu tadi nggak sempurna. Iya. Terus indikator apa yang muncul? Yang pasti satu sudah menanyakan Pak ya, sudah menanyakan indikatornya, sudah berkomunikasi tentang materi mereka juga bisa menyampaikan banyak hal tentang materi-materi mereka, perkembangannya seperti apa, dan saya terus menggali apa yang menjadi kesulitan-kesulitan mereka. Cuman Pak, yang pasti namanya anak-anak yang umum ya, heterogen ya. Jadi tiap kelompok yang drama, tari dan musik itu pastinya punya ya banyak kendala yang mereka hadapi. Tapi mereka sedikit banyak sudah curhat-curhatan kan tadi. Iya. Cuman tidak secara detail lah Pak. Iya, saya lihat catatan saya tadi juga. Iya. Saya lihat memang sampean tuh kayak menanyakan sampai di mana penguasaan siswa dalam pembelajaran tuh kurang detail sih. Gitu Pak. Iya, betul. Benar ya Pak ya? Betul. Itu Pak yang menjadi indikator ketidakpuasan saya tadi. Iya. Jadi indikator yang nggak muncul itu ya Pak ya? Iya, betul. Oke, kalau gitu. Menurut Bapak nih, jika menggunakan angka rentan 10 sampai 100 nih. Nah, sekarang kompetensi Bapak itu ada di angka berapa? Sudah di 85 sih Pak. Belum sempurna ya? Belum. Iya, 80. Kemarin berapa kemarin ya? Ya, kemarin kan rencananya 90. Ya, kan gitu. Karena memang ada keterbatasan waktu dan belum bisa menelaah lebih detail nih. Benar. Ya, tentang kendala yang dihadapi anak-anak apa. Akhirnya saya harus melakukan beberapa hal yang harusnya lebih baik ke depannya gitu. Ya, di antara 85 gitu. Iya. Oke. Terus
berdasarkan temuan di atas, kompetensi apa yang masih perlu sampai tingkatkan? Kompetensi yang perlu saya tingkatkan, yang pasti ranahnya masih dalam komunikasi, Pak. Komunikasi itu ya komunikasi terhadap perkembangan peserta didik, perkembangan belajar peserta didik yang hubungannya dengan kendala-kendala yang dihadapi saat melakukan aktivitas pembelajaran seni budaya. Karena pembelajaran seni budaya itu kan hubungannya dengan praktek, Pak. Praktek itu harus setiap waktu mereka harus bertemu dan pastinya kendala yang dihadapi banyak. Nah, itu yang harus saya pribadi menanyakan. Jadi indikator keberhasilannya nanti mungkin akan lebih menanyakan lah, Pak, perkembangan harus lebih mengembangkan ini. Perkembangan belajarnya harus lebih maksimal. Iya. Oke. Terus rencana perbaikan diri yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan kompetensi? Ya, untuk meningkatkan kompetensi itu jelasnya harus ada tindak lanjut dari saya pribadi, Pak, sebagai guru. Ya, yang pertama saya akan lebih mendiagnosis siswa ini seperti yang dikatakan kemarin. Oh iya. Iya, jadi diferensiasi. Diferensiasi karena perbedaan bakat, perbedaan minat. Apalagi seni budaya ya. Iya, karena tadi ada, Pak, yang bisa nyanyi. Yang bisa gambar ternyata gambarnya kok tidak bagus. Saya coba di musik dia bisa nyanyi. Berarti saya harus mendiagnostik anak-anak ini agar dia sesuai dengan bakat dan minat yang ada pada dirinya, lebih mengembangkan ke arah sana. Ya, tadi saya juga perhatikan kan ya, dan Bapak tuh memang sudah mendiagnosis itu sih. Iya. Terkelompok-kelompok sudah. Iya, tapi belum maksimal ya. Sesuai dengan itunya sudah kan? Ya, tapi belum maksimal kayaknya, Pak. Tari. Yang pintar gambar tadi itu bagus. Iya. Keren bagus, Pak. Jadi memang sesuai dengan. Ya, selain itu ada lagi, Pak. Selain hanya mendiagnostik siswa, itu, yang pastinya setiap pembelajaran saya harus mengadakan evaluasi, Pak. Saya pribadi, evaluasi dari diri saya ataupun dari pihak peserta didik. Karena setiap pertemuan pasti ada yang namanya hambatan, permasalahan, dan saya pribadi sebagai guru harus mencarikan mereka solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi. Misalkan nih, ada yang malas, Pak, karena les yang lain. Nah, kita harus cari jalan solusi. Atau solusinya dari guru apa? Apakah memberikan waktu lebih untuk latihan dan lain-lain. Harus kendala-kendala seperti itu harus didiskusikan dalam kelas, Pak. Dan sebagai guru saya harus bisa memimpin di kelas gitu. Mengadakan kolaborasi menuntun di kelas, di kelas, betul. Nah, selain itu tindak lanjut yang selanjutnya pastinya harus ada dukungan dari teman-teman, termasuk Pak Didi dan teman-teman yang lain harus berikan masukan pada saya. Karena saya pribadi harus ini, Pak, harus dievaluasi teman-teman sejawat juga. Karena dan saya juga punya MGMP, Pak, di sana. MGMP seni budaya. Pasti, ya. Dan besok nih pertemuan saya. Oh, besok. Iya. Pak. Jadi saya ingin minta saran teman-teman juga, gimana sih caranya mendiagnosis siswa sesuai dengan bakat dan minatnya biar saya tidak lebih bagus lagi ya. Betul sekali. Terutama penguasaan tadi ya, penguasaan sampai di mana pembelajarannya gitu, lebih manis terarah gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya apa rencana perbaikan? Oh, itu sudah tadi ya? Sudah. Terus tujuan yang ingin Bapak capai dengan kegiatan tindak lanjut tersebut? Tujuannya ya, kalau sudah saya melaksanakan tindak lanjut itu, yang pasti anak-anak untuk meningkatkan pembelajaran mereka harus pas sesuai dengan bakatnya. Diagnosis saya harus pas. Harus benar-benar diperhatikan gitu loh, Pak. Kemudian saya harus kreatif dalam mencarikan solusi buat mereka agar semua permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi tidak mengorbankan sesuatu yang lain. Jadi contoh kecilnya tadi kan ada kendala yang dihadapi seperti les seperti ini, ada yang malas, dan saya harus mencarikan solusi yang brilian agar mereka itu tidak mengorbankan yang lain seperti itu. Terus apa ukuran keberhasilan dari kegiatan tindak lanjut yang Bapak lakukan? Ya, yang pasti ukuran keberhasilan ya, indikator pencapaiannya nanti ya terakhir saat melakukan tindak lanjut itu, dan anak-anak pastinya sudah secara totalitas. Dan saya pribadi
kalau saya melihat anak-anak sudah maksimal dan senang, itu berarti apa yang sudah saya lakukan selama ini sudah berhasil. Gitu. Oke, mantap, mantap. Selanjutnya siapa saja nih yang dilibatkan untuk mencapai keberhasilan? Ya. Ya banyak pihak lah tentunya Pak. Banyak ya. Pertama pihak dari saya sendiri. Wah, dari dalam diri sendiri ya. Jadi sudah banyak bincang-bincang. Kemudian yang kedua pastinya saya minta saran dari senior-senior saya pastinya, di guru-guru seni budaya yang sudah berpengalaman. Ya, termasuk kepala sekolah juga mungkin. Kepala sekolah. Iya, nanti minta saran dan masukan. Kita minta evaluasi juga. Atau mungkin dari teman-teman yang sudah saya sampaikan tadi, MGMP. Iya, karena setiap pertemuan pasti ada, bukan perpisahan Pak. Setiap pertemuan pasti ada yang namanya pasti ada perdebatan. Makan-makan gitu. Termasuk Pak Didit nih. Pertemuan kan. Termasuk Pak Didit harus berikan masukan pada saya nantinya ini. Pasti. Iya. Baik. Terus kapan nih hal tersebut akan dilakukan? Secepatnya lah Pak. Cepatnya ya? Iya, secepatnya. Oke. Next time, mungkin pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya. Iya, karena tadi sudah janji sama anak kan. Iya. Pertemuan selanjutnya harus ada evaluasi yang lebih oke lagi. Iya. Gitu. Baik Pak Peng, saya rasa cukup sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Sudah? Ya. Oh siap. Jangan lupa subscribe loh. Bukan. Itu YouTube saya itu. Subscribe, like, share, dan komen. Oke, makasih Pak Peng waktunya. Ya, Pak Didi. Sudah meluangkan waktunya. Semoga kedepannya Pak Peng semakin lancar dan membimbing anak, ya, menuntun anak. Oke. Jangan lupa sharing-sharing nggak apa-apa Pak. Siap. Oke. Ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Ya, dengan begini saya lebih merasa ada Senang target ya. kedepannya untuk memperbaiki diri saya sendiri. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Peng. Oke, selamat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.